我啊，来了。Sebuah masalah kembali terjadi dengan Yuan. Berita terbaru telah mengetahui bahwa ia adalah gadis yang sangat dekat dengan Ye Jingxi, di mana hal itu berpengaruh pada popularitas Ye Jingxi sendiri. Beberapa media dan juga fans Ye Jingxi mencari keberadaan Yuan. Keadaan mereka benar-benar sedang kacau akibat hal itu, hingga membuat Yuan sedikit terluka. Masalahnya mereka masih belum tahu siapa penyebab dari semua masalah itu. Dilihat dari foto yang tersebar, masalah itu sepertinya berasal dari orang di sekitar Yuan. Dan benar, malam harinya mereka mengetahui bahwa masalah itu disebabkan oleh teman satu kelas mereka yang bernama Pan Hao. Alasannya ia iri terhadap kehidupan Yuan dan yang lainnya. Ia iri dengan Yuan dan Ning Ziyu yang selalu menjadi sorotan atas kepintarannya, dan Li He yang seorang atlet populer. Ditambah Ye Jingxi yang menjadi artis. Hal itu membuat Pan Hao berpikiran untuk memperburuk keadaan mereka. Namun karena Ye Jingxi dan yang lainnya sudah mengetahuinya, mereka akan menerima maaf darinya asalkan ia menghapus berita yang sudah tersebar dan membuat klarifikasi. Ye Jingxi 同学，对不起。 Keadaan pun membaik. Namun perasaan Pan Hao masih terluka sehingga ia memutuskan untuk pindah sekolah. Setelah kejadian itu, Ye Jingxi memutuskan untuk meneruskan sekolah ke luar negeri, sesuai dengan yang ia inginkan, walaupun harus meninggalkan Yuan, gadis yang ia sukai. Namun sebelum itu, ia mengadakan konser untuk para teman-temannya dan juga fansnya. Namun Li He dan Ning Ziyu tidak akan hadir, karena Ning Ziyu tidak diizinkan ibunya untuk pergi. Dan Li He harus berlatih ekstra. Ia akan mengikuti kompetisi lari jarak dekat untuk mendapatkan sertifikat nasionalnya yang kedua. Ia akan menggunakan sertifikat itu untuk masuk ke universitas yang ia inginkan. Ternyata di acara konser itu, Ye Jingxi ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yuan. Namun Yuan keburu mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga Yuan menghindar. Dan di akhir acara ia menjelaskan bahwa ia akan menganggap Ye Jingxi sebagai sahabat terbaiknya saja. Ia tidak memiliki perasaan yang lebih. Perkataan Yuan saat itu membuat Li He merasa tenang, karena ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dan Ye Jingxi pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Yuan, ia sudah dibuat jatuh cinta oleh Li He. Hari-harinya sangat menyenangkan jika ada Li He walaupun ia sering jatuh sakit. Beberapa waktu Yuan lewati untuk bersenang-senang berdua dengan Li He. Dan bagi Li He, itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Sebenarnya hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan ia sangat senang Yuan bisa bersamanya sepanjang hari. Kedekatan mereka membuat Ning Ziyu sadar bahwa ia kalah satu langkah dengan Li He untuk mendapatkan Yuan. Suatu malam, adiknya Yuan ingin mengetahui cerita kematian ayahnya yang saat itu ia masih berusia 4 tahun, sehingga tidak bisa mengingatnya dengan baik. Yuan pun mengambil beberapa benda yang ditinggalkan ayahnya, dan menjelaskan bahwa ayahnya tiada akibat sebuah penyakit yang bernama leukemia. Penyakit ini membuat korbannya tidak memiliki stamina, sering kelelahan dan nafsu makan akan berkurang, dan luka memar yang susah membaik, hingga korban tidak memiliki daya lagi. Adiknya pun kini mulai mengerti apa yang telah terjadi, namun yang tidak disangka, Yuan memiliki luka memar yang cukup lama, yang terjadi hanya karena ia terbentur bangku sekolah.
ia menyembunyikan hal itu selama beberapa hari. Dan Yuan mulai khawatir karena akhir-akhir saat itu ia sering pingsan secara tiba-tiba. Ia pun mulai mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya secara sembunyi-sembunyi dengan cara mencari buku pengetahuan tentang penyakit tersebut. Namun Ning Ziyu menyadari bahwa ia menyimpan rahasia penyakit itu, dan kini Ning Ziyu mengetahuinya. Yuan berharap Ning Ziyu merahasiakan hal itu dari Li He sampai Li He selesai kompetisi lomba larinya, agar tidak mempengaruhi pertandingannya. 帮我保密，这件事情一定要帮我保。 Ning Ziyu pun akan menjaganya lebih baik, namun keadaan itu malah membuat Li He cemburu. 我不放心你一个人去学校。班长。 Ia merasa Yuan mulai menjauhinya. Semakin hari, Li He hanya bisa memegang janjinya dengan Yuan, yaitu saling mempercayai. Dan hal itu sebenarnya sangat sulit bagi Li He karena ia tidak tahu alasan Yuan menjauhinya. Di balik hal itu, Ning Ziyu ingin Yuan terbuka dengan ibu dan adiknya, bahwa ia mengalami beberapa tanda-tanda penyakit yang sama dengan ayahnya. Maka malam itu, Yuan pun mengatakan hal itu, membuat ibunya dan adiknya sangat bersedih. Mereka ingin Yuan melakukan tes kesehatan untuk mengetahui apakah ia benar-benar mengidap penyakit leukemia. Di balik hal itu, perasaan Li He benar-benar tidak karuan, hingga membuatnya terjatuh saat latihan, di mana hal itu akan berpengaruh besar pada kompetisinya. Demi tidak mengecewakan Yuan, Li He pun menyembunyikan hal itu, namun malah diketahui oleh Yuan. 以后训练的时候小心点。 Kini pertandingan Li He akan dimulai. Perasaan Li He masih tidak karuan memikirkan Yuan, sehingga hasil pertandingan menunjukkan ia telah kalah. Yang sebenarnya saat itu Yuan sangat ingin hadir menyemangatinya, namun ia malah tiba-tiba pingsan, dan ia bisa kembali dengan baik dengan bantuan Ning Ziyu. Keadaan mereka menjadi gelisah. Yuan semakin khawatir dengan tubuhnya. Dan Li He sedang sedih memikirkan Yuan, juga kekalahan pertama kali yang ia rasakan. Hingga suatu malam, Li He menemui Yuan. Ia menceritakan semua yang ia alami dan meminta maaf telah mengecewakannya. Pada saat itu, Yuan memutuskan untuk mengungkapkan semua yang ia alami tentang penyakit yang ia derita. Hal itu membuat Li He benar-benar khawatir kepadanya. Dan ia juga berjanji akan selalu ada untuk Yuan, apapun yang akan terjadi. 谢谢你关心我女儿，但是你不能因为关心我。 Hasil pemeriksaan kesehatan Yuan telah keluar dan membuktikan bahwa gejala yang Yuan alami bukanlah penyakit leukemia, melainkan hanya penyakit anemia biasa saja, dan hal itu membuat Yuan tenang dan sangat senang. Teman-temannya juga dibuat senang akan hal itu. Karena itu, Yuan membuat sebuah teka-teki untuk Li He, di mana teka-teki itu sangat sulit dipecahkan. Sehingga Li He meminta bantuan Ning Ziyu yang pintar. Dan Ning Ziyu tahu teka-teki itu mengatakan bahwa Yuan mengajak Li He bertemu di ruang siaran sekolah, di mana tempat itu adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Dengan perasaan yang sebenarnya sudah ketahuan, Yuan mengungkapkan perasaannya. 嗨，以后别搞什么猜谜了，怪累的。好，以两个来讲意义重大吗？ 其实我真的没有想过我们俩能走在一起。我喜欢你。 Dan drama pun berakhir dengan bahagia. Drama yang seru dan juga sedikit mengharukan.
Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.